Faktanya, banyak banget nih teman-teman peserta CPNS yang gagal bukan karena mereka kurang pintar, tapi mereka kurang mempersiapkan diri dan juga kurang memahami nih soal-soal yang semestinya sudah dikuasai di luar kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat ya. Nah, baik lagi nih bareng aku Kanisa, dan kalau udah sama aku, berarti kita akan belajar apa sih? Bener banget, kita hari ini akan belajar tes wawasan kebangsaan, dan hari ini aku akan bahas nih materi yang sering banget keluar nih di SKD CPNS. Apa aja sih? Ada bela negara, integritas, nasionalisme, dan juga bahasa negara. Nah, kira-kira kayak gimana sih yang akan aku bahasnya? Kita mulai aja yuk. Let's go! Oke, teman-teman, yuk kita masuk ya ke soal pertama nih mengenai sikap bela negara. Di sini ada 4 sikap nih, teman-teman. Boleh teman-teman skip untuk teman-teman baca. Oke, kalau udah, yuk kita masuk ke soalnya ya. Yang termasuk ke dalam sikap yang menunjukkan cinta tanah air dalam bela negara adalah A1 dan 3, B1 dan 2, C2 dan 3, D2 dan 4, dan E1 dan 4. Nah, teman-teman, untuk soal ini berkaitan dengan indikator bela negara, yang mana salah satunya adalah cinta tanah air. Apa aja sih sikap yang menunjukkan cinta tanah air dalam upaya bela negara? Aku punya penjelasannya nih. Nah, di sini teman-teman, aku ada penjelasan nih mengenai indikator-indikator bela negara. Ada indikator cinta tanah air, indikator kesadaran berbangsa dan bernegara, indikator keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara, indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir ada indikator memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, tadi kan di soal yang ditanyakan adalah indikator cinta tanah air. Berarti di sini ya, teman-teman. Apa aja sih sikap yang memperlihatkan daripada cinta tanah air ini? Nih, yang pertama ada menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kemudian jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nah, ini nih teman-teman nih, nilai dari bela negara yang berupa cinta tanah air. Oke. Kalau kita kembali ke soal, berarti yang mana sih teman-teman yang termasuk ke dalam sikap yang menunjukkan cinta tanah air dalam bela negara? Benar banget, yaitu yang E1 dan 4, teman-teman. Karena 1 dan 4 ini merupakan sikap yang memperlihatkan cinta tanah air. Karena sikap 1 dan 4 ini memperlihatkan cinta tanah air. Kalau untuk yang nomor 2, bersedia mengorbankan waktu. Ini termasuknya ke dalam indikator rela berkorban. Kalau yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Ini masuknya ke dalam indikator rela berkorban. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang E1 dan 4. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 ya. Ini berkaitan dengan integritas. Jono merupakan seseorang yang selalu jujur, baik itu jujur dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Dia tidak pernah berbohong untuk menjahili temannya atau untuk dirinya sendiri. Jono juga tidak pernah mencontek, bahkan ketika dia sangat kesulitan dalam menghadapi ujian. Dia tetap mengerjakannya sendiri karena ia sadar bahwa kejujuran itu penting. Sikap Jono merupakan sikap yang berasal dari A. Keteguhan yang berasal dari hati Jono, B. Lingkungan yang baik seperti lingkungan keluarga yang selalu menanamkan sikap jujur, C. Kejujuran yang berasal dari lingkungan sekolahnya dan teman-temannya, D. Karena Jono tidak terbiasa berbohong, maka dari itulah dia selalu jujur, E. Karena Jono tidak ingin dibohongi juga oleh temannya. Nah, teman-teman, kira-kira dari teks ini, kenapa sih si Jono ini menunjukkan dia itu sikap yang jujur gitu? Karena apa? Berasal dari mana sih sikap jujurnya? Nah, di sini nih, teman-teman, kita bisa lihat nih kalimat di sini. Karena ia sadar bahwa kejujuran itu penting.
Nah, berarti karena dia sadar, maka sikap kejujuran ini berasal dari apa sih, teman-teman? Nah, benar banget, yaitu keteguhan yang berasal dari hati Jono. Dari keteguhan hatinya yang menunjukkan bahwa kejujuran itu adalah suatu hal yang penting. Jadi, Jono memperlihatkan sikap jujur, dan sikap jujurnya berasal dari keteguhan hatinya itu, teman-teman. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 3 ya. Ini kembali lagi nih ke soal bela negara. Seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negara dari rasa cinta terhadap tanah air disebut A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Globalisme, D. Etnosentrisme, dan E. Sosialisme. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negaranya? Itu disebut apa sih, teman-teman? Benar banget, itu disebut sebagai patriotisme, teman-teman. Kenapa sih bukan nasionalisme? Nah, karena kalau nasionalisme itu lebih kepada paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, jadi belum rela berkorbannya gitu. Kemudian globalisme. Globalisme juga bukan merupakan sikap rela berkorban, karena globalisme merupakan suatu paham yang memperlakukan seluruh dunia itu sebagai lingkungan yang layak untuk diperhitungkan, terutama untuk bidang ekonomi dan politik. Kemudian etnosentrisme. Nah, kalau etnosentrisme ini lebih kepada sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Nah, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Jadi etnosentrisme ini justru bukan sikap dari bela negara, melainkan sikap yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Dan yang terakhir, sosialisme. Sosialisme ini adalah ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan itu menjadi milik negara. Jadi, sikap seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negaranya dari rasa cinta tanah air disebut sebagai patriotisme, teman-teman. Itu yang B. Eits, tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman lainnya. Nah, untuk kamu yang sekarang mengikuti CPNS 2023, teman-teman boleh banget nih gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget tanya apapun seputar CPNS 2023. Pengen tahu nih, bagaimana sih kisi-kisi CPNS 2023? Pengen tahu juga soal-soal terbarunya bentuknya kayak gimana sih? Atau pengen tahu tips and trik mengerjakan soal CPNS biar cepat ngerjainnya? Boleh banget nih ditanyain di situ, dan tentunya secara gratis ya. Jadi tunggu apa lagi? Aku tunggu ya di grupnya. Yuk gabung! Oke, kita lanjutin lagi ya ke soal yang nomor 4, teman-teman. Nah, di sini ada contoh sikap nih, teman-teman nih. Boleh teman-teman skip untuk baca terlebih dahulu sebelum kita masuk ke soalnya. Oke, yuk kita langsung masuk ke soalnya ya. Berikut adalah contoh menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta tanah air perlu memahami Indonesia secara utuh kecuali A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, di sini kira-kira teman-teman, bagaimana sih contoh untuk menumbuhkan nilai rasa cinta tanah air? Dalam rangka apa? Memahami Indonesia. Kira-kira apa sih, teman-teman? Nah, di sini juga teman-teman harus lihat ya, ada kata kecuali nih. Kita ke opsi A. Pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini termasuk ke dalam sikap untuk menumbuhkan nilai rasa cinta tanah air, teman-teman. Kemudian mengetahui potensi sumber daya alam. Ini juga termasuk nih ke dalam sikap, memperlihatkan sikap yang menunjukkan nilai-nilai rasa cinta tanah air. Kemudian mengetahui potensi sumber daya manusia. Ini juga termasuk nih, teman-teman. Kemudian kita yang opsi 5 ya. Mengetahui posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya sebagai Zamrud Khatulistiwa yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Ini juga termasuk ke teman-teman ke dalam sikap yang menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta tanah air. Jadi apa sih yang tidak termasuk? Yang tidak termasuknya itu yang opsi 4 nih teman-teman, mengeksploitasi sumber daya alam dan juga manusia. Jadi untuk soal ini, jawabannya itu adalah yang D, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya teman-teman, mengenai bahasa negara. Nah, di sini soalnya berkaitan dengan kata baku nih.
Deretan kata di bawah ini yang seluruhnya merupakan kata baku adalah A. Jadwal karier antri, B. Cabai apotik diskotik, C. Sutra syahdu ubah, D. Baut insyaf prangko, dan E. Stasiun terminal bis. Nah, teman-teman, di sini teman-teman harus teliti ya. Yang ditanyakan adalah kata-kata yang seluruhnya nih. Seluruhnya merupakan kata baku, berarti seluruhnya merupakan kata yang sesuai dengan kaidah. Nah, ini yang mana sih teman-teman? Kita lihat satu persatu opsinya. Ada jadwal karir antri. Kira-kira ini seluruhnya udah kata baku atau belum sih teman-teman? Belum teman-teman, karena di sini ada kata ini nih yang tidak bakunya. Antri nih. Harusnya apa? Antre. Ini pakai E harusnya. Kemudian opsi B, cabai, apotik, diskotik. Nah, di sini nih. Kata apotik juga tidak baku teman-teman. Karena semestinya apotek. Pakai E nih semestinya. Dan juga diskotik semestinya diskotek. Pakai E juga teman-teman. Kemudian opsi yang D, baut insyaf prangko. Nah, ini nih juga ada yang tidak baku. Di sini nih insyaf. Semestinya tidak ada huruf Y ya, jadi insaf. Dan prangko ini juga kurang nih, semestinya perangko. Ada E nih di sini sebelum huruf R. Kemudian yang E, stasiun terminal bis. Nah, kalau ini apakah sudah seluruhnya kata baku? Belum juga teman-teman. Ada satu kata yang tidak bakunya nih. Di sini nih, bis. Semestinya apa? Bus. Pakai U ya, bukan pakai S, bukan pakai I yang bakunya. Berarti untuk opsi jawaban yang ini, berarti untuk opsi jawaban di sini, yang mana sih yang seluruhnya merupakan kata baku? Yaitu yang C teman-teman, sutra, syahdu, dan juga ubah. Nah, ketiga kata ini sudah sesuai nih dengan kaidah penulisan teman-teman. Jadi sudah termasuk semuanya kata baku. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan dari aku hari ini mengenai tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan bela negara, integritas, nasionalisme, dan juga bahasa negara. Dan untuk teman-teman, aku mau ngingetin nih sekali lagi, jangan lupa gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman bisa banget nih dapat banyak manfaat seputar CPNS 2023. Aku tunggu ya di grupnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di Bedah Soal selanjutnya.